Namo Buddhaya, Soti Oto. Berjumpa kembali lewat udara, lewat channel YouTube Wihara Puba Manggala Arama Pekanbaru untuk membahas ajaran Sang Buddha berkaitan dengan berkah utama. Hal ini dibahas supaya bisa menumbuhkan keyakinan serta juga mengurangi keraguan-keraguan kita terhadap Buddha Sasana, sehingga keyakinan kita dan pengertian kita nanti bisa bertumbuh, berkembang, yang akan mendorong kita menjadi umat Buddha yang memiliki pengertian benar. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai syair-syair yang ada di dalam Manggala Sutta, yaitu berkaitan dengan syair berikutnya, yaitu membahas tentang syair yang ketiga. Pati rupa desa wasoca pubeca kata punyata atak sama panidica etam manggalamut tamang, yang memiliki arti bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Pati rupa desa wasoca, memiliki tempat tinggal yang sesuai. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai merupakan tempat tinggal yang ideal bagi setiap orang dan merupakan harapan bagi setiap orang. Tempat tinggal yang sesuai menurut Buddha Dhamma memiliki kriteria. Yang pertama adalah tempatnya aman. Yang kedua, nyaman, bebas dari kejahatan seperti perampokan, pencurian, serta juga bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Serta di tempat itu juga tidak terjadi peperangan dalam kondisi yang damai dan tentram. Yang kedua adalah memiliki kriteria dekat dengan tempat ibadah. Mengapa kriteria ini ada dan dikatakan tempat tinggal yang sesuai? Karena dengan kita memiliki tempat tinggal yang dekat dengan tempat ibadah, kita terkondisi untuk bisa memiliki kesempatan untuk belajar Dhamma lebih banyak, serta juga mempraktekkan Dhamma lebih sering. Misalnya menjalankan puja bakti rutin, latihan meditasi rutin, serta juga berdana makan rutin. Serta di hari-hari uposata bisa menjalankan atasila di wihara, sehingga praktek-praktek Dhamma kita akan makin kuat, yang akan mengkondisikan kita memperoleh kebahagiaan dengan mempraktekkan Dhamma. Inilah yang dikatakan mengapa dekat dengan tempat ibadah merupakan berkah utama. Yang selanjutnya, tempat tinggal yang sesuai juga memiliki kriteria dekat dengan sekolah. Kalau kita hidup di tempat dimanapun berada, kalau dekat dengan sekolah kita bisa mengantar serta juga mengawasi putra-putri ibu bapak ketika bersekolah, sehingga tidak merepotkan ketika mengantar atau mengawasi anak-anaknya yang dekat dengan rumah. Yang selanjutnya adalah dekat dengan pasar. Mengapa dekat dengan pasar dikatakan sebagai ciri tempat tinggal yang sesuai? Karena dengan dekat dengan pasar kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita seperti sandang, papan, dan pangan, kita bisa mencari di tempat tersebut. Tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita ketika dekat dengan pasar. Yang selanjutnya adalah mudah, tempat tersebut adalah mudah untuk mencari nafkah. Kita bisa berprofesi apapun,
Di tempat tersebut kita bisa menghasilkan materi yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan hal-hal semacam itu merupakan ciri tempat tinggal yang sesuai. Kriteria tempat tinggal yang sesuai yang berikutnya adalah dekat dengan rumah sakit. Mengapa bertempat tinggal di tempat yang sesuai, yang dekat dengan rumah sakit merupakan tempat tinggal yang sesuai? Karena ketika kita sakit, kita mudah untuk berobat, untuk mengobati penyakit kita, sehingga penyakit kita itu bisa sembuh dan tidak susah untuk mencari dokter, mencari obat, karena rumah kita dekat dengan rumah sakit. Coba kita bayangkan ketika kita jauh dari rumah sakit. Kalau kita misalnya menderita penyakit yang rawan, bisa jadi sebelum sampai rumah sakit, penyakit kita itu akan makin parah dan akan berisiko tinggi. Tetapi ketika kita punya tempat tinggal yang dekat dengan rumah sakit, kita itu akan mudah untuk berobat. Itulah dikatakan sebagai tempat tinggal yang sesuai. Yang selanjutnya adalah berkah yang kelima, pubek cak kata punyata, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Kita bisa terlahir dimanapun dalam kondisi yang baik maupun buruk. Itu adalah merupakan hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, kalau kita memiliki timbunan-timbunan jasa kebajikan di masa lalu, itu akan membuat kondisi supaya kita memiliki kehidupan yang baik, serba kecukupan, sandang, papan, dan pangan, serta juga kita mungkin memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal mungkin keterampilan, dalam hal kepandaian, dalam hal pergaulan. Mengapa? Karena kita memiliki timbunan kebajikan yang cukup. Serta tadi kita bisa bertempat tinggal di tempat yang nyaman, aman, serta juga mudah untuk mencari nafkah karena kita punya timbunan jasa kebajikan di masa lampau. Itulah yang membuat kondisi kita sekarang menjadi orang yang beruntung adalah karena kita memiliki kebajikan. Oleh karena itu, ketika kita mengerti bahwa apapun yang kita alami saat ini adalah hasil dari perbuatan kita, dan kita menjadi orang beruntung adalah karena kebajikan kita, maka kita harus berusaha untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan. Ibarat kita memanen apa yang telah kita tanam di masa lampau, di kehidupan sekarang kita harus menanam balik sehingga nanti kita itu akan selalu beruntung dimanapun kita lahir. Sedangkan berkah yang keenam adalah atak sama panidicak, yang memiliki arti membimbing diri dengan benar. Membimbing diri, kita berusaha untuk mengarahkan diri kita menjadi orang yang benar, yang memiliki perilaku, tindakan, ucapan, serta juga pikiran yang benar. Bagaimana kita melatih diri, mengembangkan diri untuk memiliki ucapan-ucapan yang luhur, ucapan yang lembut, ucapan yang bermanfaat, yang berfaedah, serta juga berguna. Sehingga ucapan kita ketika kita berucap menyenangkan orang lain, tidak menyakiti pihak manapun ketika kita berusaha menjaga ucapan kita serta juga mengarahkan diri kita untuk memiliki ucapan yang baik.
Demikian pula dengan perbuatan kita. Bagaimana kita belajar untuk bertindak dengan baik, memiliki tindakan-tindakan yang luhur yang menyenangkan bagi orang lain. Serta juga berpikir positif, itu yang harus kita arahkan. Nah, tentunya dengan praktek seperti apa yang bisa membuat kita mengarahkan diri dengan baik. Tiada lain dan tiada bukan adalah kita harus mengembangkan nilai-nilai luhur atau sifat-sifat luhur seperti memiliki kedermawanan, memiliki keyakinan, memiliki kemurahan hati, memiliki kebijaksanaan, serta juga memiliki moralitas yang baik. Dengan dasar-dasar semacam ini, maka kita itu akan mengarahkan diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga nanti kualitas batin kita meningkat. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak serta Saudara dimanapun Anda berada untuk menambah pengetahuan wawasan kita tentang Buddha Sasana. Sekian, terima kasih. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.